Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pengembalian itu jatuhnya ke siapa sih Pak? Ke sekolah sih. Hah? Ke sekolah. Ke sekolah. Tapi lewat saya. Kali ada bahkan sekolah yang sudah punya joki untuk mempersiapkan pertanggungjawaban bosnya. Iya, itu salah. Saya salah. Bisa aja saya tidak berbuat apa-apa. Tapi sekolah macet. Uang bos itu sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah provinsi ya, di rekening kas umum daerah Arku AD pemerintah provinsi. Nah, tidak berarti bahwa kalau kita memberikan otonomi, kita memberikan fleksibilitas, bukan berarti akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi penting, malah menjadi lebih penting. Tahun 2021 ini, pemerintah menyalurkan bantuan operasional sekolah tidak kurang dari 52,5 triliun. Dana ini digelontorkan untuk 216.662 satuan pendidikan di tanah air. Jelas, bukan anggaran yang sedikit. Sebab di luar itu, pemerintah juga masih mencadangkan biaya sebesar 100 miliar. Pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar untuk dunia pendidikan, sebab bagaimanapun, semuanya memang sudah digariskan dalam undang-undang negara kita. Sebanyak 20% anggaran pendapatan dan belanja negara harus dialokasikan untuk pendidikan. Tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebagian alokasi dana 550 triliun rupiah dari APBN. Sebanyak 9,5% dari anggaran tersebut digunakan untuk bantuan operasional sekolah atau BOS. Namun sayangnya besarnya dana BOS justru sering dimainkan oleh sebagian pihak di dunia pendidikan. Dana bantuan dijadikan bancakan para oknum tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Tadi ruangannya Pak Kasudin, ruangannya Pak Sudaraman Kasubag BU, Muhammad Faisal, sama verifikator. Ruangan sama bendahara, lima. Jadi satu tempat itu 2 orang. Iya. 25 Mei lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggeledah kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Sebelumnya, penyidik Kejari Jakarta Barat juga melakukan penggeledahan di SMKN 53 Jakarta di kawasan Cengkareng. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi dana BOS dan bantuan operasional pendidikan atau BOP tahun anggaran 2018. Pengungkapan kasus korupsi dana BOS dan operasional pendidikan ini bermula dari laporan masyarakat. Pihak kejaksaan hingga saat ini telah menetapkan 2 tersangka atas kasus ini. Keduanya adalah Widodo, mantan kepala SMKN 53 Jakarta, dan Muhammad Faisal, staf Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Anggaran dana BOS dan operasional pendidikan yang dikelola oleh kepala SMKN 53 Jakarta saat itu tidak kurang dari 7,8 miliar rupiah. Dana tersebut digelontorkan per 3 bulanan di sepanjang tahun 2018 silam. Dana yang begitu besar rupanya telah menyilaukan mata dan hati para tersangka, sehingga keduanya bersekongkol untuk mengutak-atik dan mengakalinya. Kepala sekolah yang bisa memegang password untuk mengakses ke PIN untuk mencarikan dana BOS dan dana BOP. Namun ternyata seorang MF dan W yang notabene yang mantan kepala sekolah SMK 53 Jakarta Barat ini melakukan kesepakatan jahat berawal dari ketidakmampuan dan keterbatasan pengetahuan tentang IT saudara W ini untuk menggunakan aplikasi Siap BOS dan Siap BOP. Kemudian saudara MF menawarkan karena dia memang paham tentang IT ya, dia sampaikan kepada saudara W untuk membantu mengaplikasikan ini. Gayung bersambut dengan saudara W. Modus penyelewengan anggaran ini adalah
dengan memainkan rencana anggaran dan kegiatan sekolah atau RKAS. Pos anggaran digelembungkan, lalu menarik kelebihan dananya secara tunai. Kami menemukan selain laptop, kami juga membawa CPU yang digunakan MF untuk menggunakan SPJ fiktif. Jadi selain di laptop, dia juga menggunakan komputer ini, CPU ini untuk membuat SPJ fiktif. Selain itu kami juga menemukan dokumen-dokumen, salah satunya SPJ yang sudah kita sita berupa kopi dokumen. Setelah itu kita geledah di SMK 53, kami menemukan juga laptop yang digunakan oleh salah satu staf di sana. Inisialnya WW. WW ini pembantu bendahara. Untuk juga perannya untuk membuat SPJ fiktif di SMK 53. Jadi teman-teman penyidik sudah menemukan lebih dari 2 alat bukti, sehingga status ini kita naikkan ke penyidikan dulu, lalu kita menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Akhirnya setelah kita gelar perkara ekspos, kita tentukan MF selaku staf Sudin JB1 dan W selaku Kepala Sekolah Negeri 53. Mereka saling membantu, misalnya saling ada kesepakatan jahat lah. Saya udah bikin permintaan barang, Pak. Nanti saya cek dulu ya Bu ya. Iya. Ya. Yang diminta apa Bu? Kertas foto, Pak. Oh, kertas foto Joiko ya, 1 pak ya? Iya, Pak. Ya, nanti saya ambilkan barangnya Bu. Oke, Pak. Dana bantuan operasional sekolah dan pendidikan sebenarnya sangat membantu kelancaran kegiatan sekolah. Sebab melalui dana inilah sekolah bisa memenuhi aneka kebutuhannya. Mulai dari keperluan alat tulis hingga kebutuhan alat peraga untuk praktek siswa di sekolah, semuanya bisa dibiayai dari sini. Tidak hanya itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pun sebenarnya juga bisa diambil dari POS dan operasional pendidikan, asal semuanya dicatatkan alias dilaporkan terlebih dahulu dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS sebagaimana sudah diatur dalam sistem Kemendikbud. Namun rupanya sistem RKAS ini bisa dengan mudah diakali dan diutak-atik. Rencana kegiatan dan anggaran bisa saja dibuat, kemudian mencari rekanan pengadaan atau kontraktor, namun semua fiktif belaka. Dan praktek itulah yang dilakukan oleh Widodo dan Faisal. Persekongkolan jahat dari duet 2 oknum ini setidaknya telah menggangsir anggaran untuk kepentingan di luar sekolah hingga 4 miliar rupiah. Luar biasa. Nanti itulah yang modus yang digunakan oleh W untuk mengakali supaya dapat menarik secara tunai. Nah, uang ini digunakan W untuk kepentingan pribadi, lalu dia gunakan juga untuk memberi tunjangan insentif kepada guru-guru yang seharusnya tidak boleh lagi karena guru-guru sudah ada tunjangan tersendiri. Pekan lalu, tim Realitas menemui Haryadi, Direktur CV Sinar Betawi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. CV Sinar Betawi bergerak di pengadaan barang dan jasa. Namun selama tahun 2018, CV-nya kebagian mengerjakan proyek sarana dan prasarana di SMKN 53 Jakarta. Haryadi mengaku baru belakangan menyadari kalau selama ini dirinya dimanfaatkan oleh tersangka Widodo. Semasa masih mengerjakan proyek sarana dan prasarana di SMKN 53, ia kerap menerima transferan dana melebihi nilai kontrak. Modus yang dilakukan komplotan Widodo saat itu bisa dibilang cukup nekat. Sebab ia meminta pengembalian kelebihan uangnya secara tunai. Belanda sama saya, SPJ-nya misalnya 270. Transfer 270, ternyata transfernya itu tujuan itu lebih ya, kita kembaliin. Lebihnya warna apa tuh, Pak? Nggak tahu. Tapi yang 400 terus kemudian ada kelebihan Bapak mengembalikan 170 kan itu benar?
6 juta. Lebih malahan saya. Sering kelebihan terus ntar diminta lagi gitu. Iya. Sengaja ya, Pak? Hah? Sengaja berarti ya? Kayaknya nggak boleh begitu. Dia buat gitu doang kali. Tapi Bapak mentransfernya ke rekening yang sama atau yang berbeda? Sama. Mengembalikan Ngulangin ya? Oh, langsung. Oke. Iya. Oh. Oke. Sepanjang tahun 2018, setidaknya 3 kali Haryadi harus mengembalikan kelebihan transfer uang. Semuanya dikembalikan sehari setelah dana ditransfer. Sekali pengembalian, nilainya hingga ratusan juta rupiah. Dari penyidikan jasa terungkap, selain digunakan secara pribadi oleh 2 tersangka, sebagian dana juga dibagi-bagi untuk insentif guru dan tenaga honorer SMKN 53. Total anggaran bagi-bagi insentif sebesar 200 juta rupiah. Khotib adalah salah satu yang menerima insentif tersebut. Bersama dengan 30 guru dan tenaga honorer lainnya, ia mengembalikan dana ke jaksa penyidik. Kan dulu karena tidak tahu ya, karena kami kan sebetulnya kami masih tenaga KKI juga kan gitu. Ya kami akhirnya menerima dan ternyata katanya itu salah, ya kami kembalikan. Dari kejadian ini ya banyak belajar lah, artinya memang mungkin kalau bicara masalah keuangan tidak serta-merta kerja itu kadang-kadang mungkin kita kan kadang-kadang udah ada istilah tupoksi dan KKI pun kan udah digaji. Kalau kita simak lagi di perjanjian kontrak kerja individu pun memang sih ada dimungkinkan untuk yang KKI terutama honor itu bisa menerima dari kalau nggak salah kan dari anggaran BOS. Tapi tentunya itu udah direncanakan, di RKAS pun ada, mungkin itu bisa kalau. Khotib adalah tenaga honorer yang mengurusi sarana dan prasarana. Tahun 2018, ia sebenarnya juga menduduki posisi yang sama. Namun di saat kepemimpinan Widodo, pengelolaan anggaran sekolah tidak dilakukan secara transparan, alias hanya diurus oleh orang tertentu saja. Yang membedakan karena saya kebetulan mengalami 2 zaman yang dulu dengan yang sekarang. Sekarang apabila ada pemeriksaan itu saya kalau ditanyakan tentang fisik barang, karena tahu proses dari awalnya kami bisa menunjukkan. Nah yang sebelumnya kadang ada sebagian bahkan banyak hal yang nggak dilibatkan ya kami nggak tahu. Jumat 18 Juni lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memanggil 2 tersangka kasus penyelewengan dana BOS dan BOP tahun 2018. Tepat pukul 9 pagi, tim realitas menemui Muhammad Faisal di ruang tunggu pelayanan terpadu 1 pintu. Saat tim mendatangi, Faisal sempat kaget karena mengenali dirinya. Faisal, saya Pongki dari Metro TV, Pak. Tadi kan dari Pak Purnama. Muhammad Faisal adalah staf keuangan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Wilayah 1. Sosok Faisal bisa jadi dikenal oleh seluruh kepala sekolah negeri di Wilayah 1 Jakarta Barat. Sebab dialah yang memberikan tutorial pengajuan elektronik BOS melalui aplikasi. Jumat itu, Faisal menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memang dihadirkan dalam kasus ini untuk menghitung persis nilai kerugian negara. Kepada kami, Faisal mengakui semua perbuatannya. Ia sudah mengembalikan semua uang yang dinikmatinya dari utak-atik dana BOS dan BOP tahun 2018. Uang yang masuk ke kantong pribadinya kurang lebih 700 juta rupiah. Ada rekanan fiktif itu gimana Bapak untuk penjelasan Bapak? Sebenarnya rekanan sih nggak fiktif. Artinya kita sekolah mentransfer belanja ke rekanan. Cuman sebagian berbentuk barang, sebagian berbentuk uang dikembalikan ke sekolah. Cuma ada pengembalian dari rekanan itu, memang pengembalian itu jatuhnya ke siapa sih Pak? Ke sekolah sih. Hah? Ke sekolah. Ke sekolah. Tapi lewat saya. Meski mengaku baru terlibat dalam satu kasus ini saja, Faisal tidak menampik. Ada banyak sekolah yang melakukan modus serupa, mengutak-atik rencana kegiatan dan anggaran sekolah demi menggangsir selisih anggaran. Dana selebihnya ya tentu saja untuk dinikmati sendiri. Kalau untuk mau diteliti lebih jauh sih dari 2018
2018-19 lah, hampir kemungkinan saya bisa bilang mungkin sekolah hanya menerima uang katanya cashback dari pihak ketiga. Makan, minum, rapat, kemudian pengadaan CPU itu juga rekanan Bapak juga. Bapak rekanan apa aja yang di Bapak? Enggak, kalau itu saya konsumsi ya. Kalau untuk pengadaan CPU enggak. Di hari yang sama, tim Realitas juga menunggu kedatangan mantan Kepala Sekolah SMKN 53, Widodo, yang kini menjadi tersangka. Widodo pun berkelit, mengaku tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadinya. Saya kan kepala sekolah baru. Saat saya masuk, RKAS itu sudah jadi. Nah, RKAS itu sudah jadi, sehingga saya bingung untuk mengoperasionalkan sekolah itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai di dalam RKAS. Ada dana pengembalian dari CV Sinar Betawi itu kenapa bisa masuk ke bendahara? Ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional. Tapi emang itu sudah didesain pihak sekolah untuk membayar lebih memang dari awalnya sama kepala sekolah yang sebelumnya. Ya untuk mengoperasionalkan itu, Mas. Untuk mengoperasionalkan sekolah. Tapi kalau secara hukum atau apa tuh Bapak tahu nggak itu menyalahi aturan? Iya, itu salah. Saya salah. Tapi saya sebagai kepala sekolah bisa aja saya tidak berbuat apa-apa. Tapi sekolah macet. Dua tersangka kasus ini sah-sah saja berkelit telah menggunakan dana BOS dan BOP di luar RKAS karena kekurangan anggaran. Namun kami menduga hal itu hampir mustahil sebab semestinya pihak sekolah sudah bisa merinci kebutuhan anggarannya di tahun berjalan. Sebagai perbandingan, di tahun 2019 sekolah ini mendapat jatah 8,5 miliar rupiah. Dari papan informasi yang kami dapati, sepanjang tahun 2019 masih ada pengembalian dana. Ini artinya anggaran tersebut tidak terpakai semuanya atau terdapat sisa pembelanjaan. Kami berhitung untuk tahun anggaran 2019 masih ada sisa pengembalian dana sebesar 1,8 miliar rupiah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin di tahun 2018 Kepala SMKN 53 lama mengaku kekurangan anggaran? Potensi penyelewengan dana BOS menurut Inspektorat awalnya dipicu oleh ketidakpahaman sistem. Dari sinilah yang kemudian melahirkan joki-joki anggaran. Namun di luar itu juga tidak bisa dipungkiri memang selalu ada saja niat-niat kotor untuk menyelewengkan anggaran negara. Di Kota Bogor misalnya, kasusnya lebih miris. Nilai penyelewengannya mencapai 17 miliar rupiah. 5 April lalu, 5 orang kepala sekolah, 1 guru, dan 1 orang pengusaha dijebloskan ke bui gara-gara dana BOS. Kasus ini bermula dari pengadaan soal ujian sekolah dasar sekota Bogor dengan nilai kontrak sebesar 22 miliar rupiah. Namun ternyata anggaran yang dibayarkan ke pihak percetakan hanya 12 miliar rupiah. Dari nilai selisih itulah kemudian dibagi-bagikan dan Hermawan, ketua kelompok kerja kepala sekolah sekota Bogor, bahkan mengantongi 2,5 miliar rupiah untuk dirinya sendiri. Jadi banyak sekali ada bahkan sekolah yang sudah punya joki untuk mempersiapkan pertanggungjawaban bosnya gitu ya. Nah itu kita juga menemukan. Jadi unik-unik temuan-temuan kami. Jadi mereka sudah mempersiapkan padahal anggarannya belum dicairkan gitu ya. Nah biayanya dari mana kan untuk membayar joki tersebut? Maka pasti ada ada penggelembungan atau markup dalam pertanggungjawaban. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa tidak menjadi rahasia umum lagi ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Sekolah-sekolah punya stempel palsu, kwitansi palsu, toko-toko itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah ini yang memang sangat mengkhawatirkan kita. Kami menyadari bahwa di satu sisi ada hal itu terpaksa dilakukan tadi karena ada penggunaan-penggunaan yang tidak bisa termuat di dalam RKS ya, sehingga itulah kami katakan penyimpangan administrasi. Tetapi ada juga oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Ini jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah pihak sekolah itu memang punya kapasitas
punya kompetensi gitu ya untuk menata laksana dan mengelola dana seperti ini, karena informasi yang kita peroleh misalnya bendahara sekolah itu bukan orang yang punya background akuntansi misalnya, tapi karena sudah ditugaskan kepala sekolah jadilah dia di posisi itu, markdown dan sebagainya, yang itu sudah ranah moral gitu ya. Hingga saat ini memang tidak ada data pasti berapa orang tenaga pendidik dan jajaran dinas pendidikan yang terjerat kasus dana BOS maupun BOP. Namun yang jelas sudah ada begitu banyak kasus penyimpangan yang terjadi di hampir setiap daerah. Dana bantuan operasional sekolah dan operasional pendidikan bukanlah duit yang turun dari langit. Itu semua adalah duit rakyat yang dianggarkan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tidak semestinya anggaran untuk pendidikan anak-anak sekolah di negeri ini dikorupsi dan dijadikan bancakan para penggarong duit negara. Metro TV